Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my YouTube channel. Oke, di video kali ini saya akan memberikan 5 tips atau 5 cara bagaimana menghadapi pasangan kita yang cemburuan, baik yang LDR atau tidak LDR, baik yang sudah dapat restu dari kedua orang tua atau sedang berusaha mendapat restu dari kedua orang tua. Semangat guys, kalian bisa. Amin. Oke, sebelum itu buat kalian yang tidak sengaja melihat, menekan, bahkan menyentuh video saya, kalian terlebih dahulu subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Buat teman-teman dimanapun berada, kalian cukup tonton video saya sampai selesai, jangan di skip. Cukup skiplah orang-orang yang tidak pandai berterima kasih dan tidak bisa menghargai perasaan kalian. Video saya jangan di skip. Oke, di sini saya tidak ingin bertele-tele terlalu panjang dan lebar, kali tinggi kali luas. Ya, seperti rumus matematika ya kan. Di sini saya langsung saja ke cara yang pertama atau tips yang pertama. Yang pertama yaitu kalian harus memperkenalkan pacar kalian ke teman kalian. Oke, kita hidup di tahun 2021. Segala sesuatu bakal terjadi, segala sesuatu yang tidak mungkin pasti jadi mungkin, ya kan? Bahkan orang yang kalian anggap baik, orang yang kalian anggap percaya itu tidak semuanya seperti itu. Kita berbuat baik kepada orang, belum tentu orang itu mau membalas kita dengan kebaikan juga, ya kan? Memang tidak menutup kemungkinan kalau kita memperkenalkan pacar kita ke teman-teman kita, kalau nggak kita yang tergantikan atau kita ditikung. Karena dari zaman dulu sampai sekarang tradisi tikung menikung masih berlangsung. Saya tidak tahu siapa yang menciptakan itu, saya tidak tahu tujuannya diciptakan tikung menikung atau teman maka teman itu seperti apa. Yang jelas itu sangat meresahkan dan mengganggu ya. Tradisi tikung menikung atau teman makan teman itu tidak dilihat dari usia dan ya seberapa baik pertemanan kita lah. Yang namanya kalau udah suka ya suka, apalagi buat orang yang punya sikap iri terhadap kita ya. Apa yang kita punya pasti selalu dia pengen punya, apa yang kita miliki pasti selalu ingin dia miliki juga, seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini tujuannya atau hal positif yang dapat kita ambil kalau kita memperkenalkan pacar kita ke teman kita, yaitu kita dapat mampu saling bertukar cerita atau bersosialisasi di lingkungan pertemanan pacar kita. Jadi kita bisa saling bertukar cerita, kita bisa bersosialisasi di lingkungan pertemanan pacar kita ya. Seperti misalnya kita mau pergi hangout bareng atau kemana lah gitu ya kan, yang bareng-bareng. Nah sebelum pergi kita pasti selalu berpikiran kan, oh teman pacar saya itu tipikal orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan pertemanan di lingkungan pacar saya itu si A tipikal orang yang tidak suka seperti ini. Dia terlahir dari keluarga yang seperti ini. Jadi hal yang tidak dia suka seperti ini. Nah, kita mampu menelaah atau berpikir sendiri seperti apa hal yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu lingkungan pertemanan pacar kita itu seperti apa, ya kan? Jadi di sini juga banyak orang mengatakan seperti ini. Hubungan serius tidak harus dipublikasikan kok kak. Hubungan serius tidak harus diumbar. Ya, saya setuju dengan kata-kata itu. Tapi di sisi lain, untuk mengurangi rasa cemburu yang berlebihan di dalam pikiran kita, hati kita, dan seluruh badan kita, jadi ya kita harus memperkenalkan pacar kita ke teman-teman kita. Tidak harus setiap saat, tidak harus setiap hari, cukup sekali atau 2 kali, yang penting pernah gitu ya kan. Apakah kalian takut untuk memperkenalkan pacar kalian ke teman kalian? Karena saya punya masa lalu yang suram kak, dulu pernah ditikung seperti ini, seperti ini. Semua orang pasti bisa berubah. Kalian jangan berpikir negatif dulu. Kalian cukup berpikir yang positif aja. Kalau misalnya kalian memperkenalkan pacar kalian ke teman kalian, kemudian kalian tergantikan atau tertikung lagi, positive thinking aja bahwa dia memang bukan yang terbaik untuk kalian. Kalian selalu berdoa kepada Allah SWT, Tuhan, untuk diberikan satu orang yang benar-benar mampu menerima keadaan kalian, mampu menerima kalian apa adanya, dan menjadi yang terbaik untuk kalian, ya kan? Kalian selalu berdoa seperti itu. Dan itulah jawabannya kalau kalian selalu ditinggalkan dan tergantikan oleh teman kalian gitu ya kan. Memang banyak orang mengatakan bahwa hubungan serius itu kan cukup dilangsungkan atau diketahui pihak keluarga dan kita aja. Ya, saya setuju. Tapi demi mengurangi sikap negatif di pikiran pacar kita yang selalu mengatakan seperti ini, pacarku kan gak mau mengenalkan aku dengan teman-temannya ya. Apa karena saya tidak good looking, apa karena saya attitude-nya buruk, atau
Apa karena saya memalukan dan malu-maluin, tidak pantas diperkenalkan? Sering sekali pikiran negatif seperti itu timbul di otak kita ya teman-teman. Apalagi kalau kalian cewek ataupun cowok, sama aja. Kita hidup di zaman yang good looking masih di atas attitude. Jadi apapun masalahnya ya good looking solusinya ya kan. Kalian boleh kok pilih pasangan yang good looking, tapi kalian juga harus ingat pemikirannya seperti apa, isi hatinya seperti apa, akhlaknya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Apakah dia pantas untuk dijadikan seorang ibu dari anak-anak kalian? Apakah dia pantas untuk dijadikan seorang ayah dari anak-anak kalian nantinya? Apakah dia mampu bertanggung jawab menafkahi kalian dan mencintai kalian, bahkan memuliakan kalian sampai ke surga? Itu yang harusnya kalian pikirkan terlebih dahulu. Ya percuma good looking tapi otaknya tanda kutip bodoh atau lain sebagainya ya. Percuma juga kalau good looking tapi hatinya nggak baik gitu. Seperti ini teman-teman, ibarat kata, bahkan kado dengan bingkisan paling indah sekalipun akan dibuang jika isinya hanyalah sampah. Nah, sampai sini kalian paham? Kalian telaah kata-kata saya ini. Oke? Ingat, jadi kalian harus memperkenalkan pacar kalian gitu kalian. Dan yang kedua, kalian harus bersikap terbuka. Keterbukaan dalam menjalin sebuah hubungan ini sangat penting ya teman-teman. Agar tidak menimbulkan rasa cemburu yang berlebihan, ya kalian harus bersikap terbuka. Entah itu dari segi perasaan kalian, keadaan keluarga kalian, ataupun keuangan kalian gitu. Jika kalian merasa percaya dan yakin bahwa kalau kalian cerita ke pacar kalian atau ke teman kalian bahwa bisa memberikan solusi yang baik atau setidaknya meringankan beban pikiran kalian, why not? Kenapa tidak gitu. Jadi tersikaplah atau terbiasakanlah bersikap terbuka di dalam keadaan seperti apapun. Tapi jangan berlebihan ya, karena banyak orang zaman sekarang tidak tahu terima kasih. Kita sudah bercerita panjang lebar ya, mereka hanya memanfaatkan kita aja gitu. Karena banyaknya seperti itu. Tetap berhati-hati dalam melakukan segala tindakan ya kan, tindakan dan ucapan. Kita nitip omongan ke orang aja bisa berkembang jadi banyak kok. Kita nitip uang ke teman kita bisa berkurang kok. Seperti itu kehidupan ya teman-teman. Jadi kejujuran juga di dalam keterbukaan sebuah hubungan ini sangat penting. Setidaknya itu meminimalkan segala bentuk segala bentuk kemungkinan yang bakal merusak hubungan kalian. Jadi kalian harus bersikap terbuka satu sama lain, oke? Jangan ada yang ditutupin, jangan terlalu mengekang dan menuntut, oke? Dan yang ketiga teman-teman, komunikasi yang baik. Kalian rajin komunikasi, itu akan membuat segala sesuatu yang indah bakal jauh lebih indah. Segala sesuatu yang baik akan jauh lebih baik gitu. Cobalah kalian itu ngertiin gitu kalau pasangan kalian itu cemburuan. Kalian kan tahu kalau cemburu itu tandanya cinta, sayang dan tidak ingin kehilangan kalian, ya kan? Tapi ya teman-teman, kalau kita jarang komunikasi, tiba-tiba pacar kalian ngoceh-ngoceh seperti ini, bahkan kalian marah balik, itu salah siapa coba? Salah siapa? Ya salah kalian lah, bukan salah saya. Saya kan cewek, nggak pernah salah dong. Cewek selalu benar dong. Jadi berkomunikasi yang baik dalam menjalani sebuah hubungan itu juga sangat penting. Jadi apa-apa, misalnya kalian mau pergi, ya kalian pamit kalau kalian yakin bahwa pasangan kalian ini memang benar-benar kalian cintai dan kalian menghargainya, pasti kalian hal kecil aja pasti kalian ngomong gitu, cerita. Misalnya mau pergi ke pasar, ya SMS mas, abang, kakak atau mbak, siapalah itu, kalian bilang saya mau pergi dulu ya. Setidaknya komunikasi tidak harus yang bertele-tele, tidak harus yang panjang lebar, tidak harus yang serius. Kadang hal kecil aja mampu merubah semuanya ya kan. Hal kecil aja kalau dibiarin bisa jadi besar. Seperti itu. Jadi kita harus berkomunikasi yang baik. Yang keempat, kalian harus saling percaya. Bekal dalam menjalani sebuah hubungan yang serius adalah kasih sayang, rasa cinta, dan rasa saling percaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memberikan kepercayaan kepada orang itu tidak mudah. Bahkan memberikan kepercayaan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Memberikan kepercayaan kepada orang lain itu memang gak gampang, tidak semua orang bisa gitu. Ibarat kata seperti ini, kita membeli guci antik, kemudian hancur, jatuh, pecah, berantakan.
Kemudian kita satukan kembali, kita tempelkan kembali tanpa ada celah sedikit pun, tapi dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula, bahkan bentuknya tidak sama lagi. Seperti itulah sebuah kepercayaan ya, rentan sekali hancur. Apalagi untuk kalian yang sudah diberikan kepercayaan oleh keluarga kalian, teman kalian, bahkan pacar kalian sendiri atau siapapun itu, kalian harus bisa memanfaatkannya atau bisa menjaganya dengan baik, ya kan? Jangan hanya karena setitik kesalahan atau setitik kesalahpahaman menghancurkan kepercayaan yang sudah selama itu kalian bangun. Oke? Jadi kalian harus saling percaya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kita tidak boleh minder. Jadi orang harus percaya diri aja. Kenapa? Kak, tapi saya orangnya nggak percaya diri. Gimana dong? Gini ya teman-teman, kalian itu kan sudah dipilih sama pacar kalian sebagai pacar kalian atau sebagai wanita atau pria idamannya. Kalian adalah salah satu orang dari sekian banyak pilihan dia untuk dijadikan kekasihnya. Kenapa kalian minder gitu? Kenapa kalian nggak pede? Pede aja lagi selagi pacar kalian dan orang itu tidak memperlihatkan hal-hal atau tanda-tanda yang mencurigakan. Ya udah percaya aja, percaya diri aja lagi, percaya aja, nggak usah minder gitu, nggak usah minder, percaya aja bahwa pacar kalian itu tidak akan main serong atau menyelingkuhi kalian, gitu ya teman. Logikanya seperti ini, jika kalian minder, berarti kalian kalah saing atau takut kalau dia merebut pacar kalian, seperti itu kan kalau kalian minder. Bahkan di sini harusnya kalian tahu kalau kalian merasa bahwa kalian takut kalah saing, itu akan menimbulkan celah di dalam hubungan kalian itu sendiri. Kalian sendiri atau kamu sendirilah yang membuat celah itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita ribut hanya gara-gara masalah sepele atau gara-gara kita minder, itu kan tercipta celah baru di dalam hubungan kalian. Maka orang ketiga yang kalian curigai itu bisa saja masuk ke dalam hubungan kalian dan merusak hubungan kalian tadi. Nggak ada yang nggak mungkin di sini ya teman-teman. Bahkan teman kalian yang kalian anggap baik sendiri aja Anda tanya, ya kan? Jadi di sini kalian nggak boleh yang namanya minder ya. Justru kalau minder itu akan memberikan apa ya ngomongnya? Memberikan sebuah masalah baru di dalam hubungan kalian yang akan menimbulkan keretakan-keretakan kecil yang akan berujung dengan masalah besar nantinya, ya kan? Jadi nggak boleh minder ya. Ingat ya teman-teman, 5 tips dari saya. Coba dulu, semoga bermanfaat untuk kalian, saya, dan kita semua. Kalian dapat pahala, saya juga dapat pahala dong, iya kan? Oke, terima kasih untuk yang nyimak dan nonton video saya ini sampai selesai tanpa di skip. Terima kasih banyak. Buat kalian yang ingin request tips, tutorial, atau cara, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.